Ketika bermacet-macetan melewati persimpangan Jalan Gatot Subroto, pasti kalian akan melihat patung yang berdiri di antara jalan layang. Ya, patung Pancoran. Patung seorang sosok manusia yang sedang menunjuk ke atas. Posenya yang ikonik membuat patung ini sering dijadikan penanda arah jalan. Patung Pancoran. Nama ini lebih populer karena letaknya yang berada di kawasan Pancoran. Tapi sebenarnya, patung Pancoran mempunyai nama asli, yaitu Patung Dirgantara. Lalu muncul pertanyaan lain. Kenapa berpose seperti itu? Kenapa bernama Patung Dirgantara? Dan siapa yang membuatnya? Ialah Insinyur Soekarno, sosok penggagas di balik berdirinya Patung Dirgantara. Bung Karno memiliki semangat kebanggaan kebangsaan atau national pride yang sangat tinggi. Semangatnya ini terbukti dalam salah satu pidatonya, bahwa ia menghendaki sewaktu nanti bintang-bintang di langit akan menyaksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Didasari semangat kebanggaan kebangsaan itu, Bung Karno mempunyai prinsip agar pembangunan negara harus dikerjakan oleh anak bangsa, termasuk pendirian monumen. Pada tahun 1964, Bung Karno ingin memberikan penghargaan bagi Angkatan Udara Republik Indonesia dengan impian, cita-cita, serta keyakinan bangsa Indonesia mampu menguasai angkasa layaknya bangsa-bangsa maju di dunia. Lalu, ia mengajak Edi Sunarso untuk mengerjakan patung Dirgantara. Ya, Edi merupakan pematung kesayangan Bung Karno. Ia memiliki pemikiran konsep ide dasar yang sejalan dengan Bung Karno. Sebelumnya, ia dipercaya untuk mengerjakan patung selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia dan patung pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng. Bung Karno selalu mengajaknya bukan hanya mampu mengerjakannya, tetapi pengerjaan itu membutuhkan sikap pengabdian yang tinggi. Menurut Bung Karno, Edi memiliki sikap pengabdian itu. Masa kecil Edi dijalani menjadi gerilyawan, memimpin sabotase di usia 14 tahun, berjuang melawan Belanda pada masa penjajahan. Hal ini membangun rasa nasionalisme yang besar terhadap dirinya. Edi menganggap segala kerja seninya merupakan pengabdian, bukan untuk dirinya, bukan untuk sejarawan, tetapi untuk bangsa. Pengerjaan patung Dirgantara dimulai. Edi sempat kesusahan menemukan ide bentuk patung. Lalu, Bung Karno dengan semangat mempertegas gagasannya bahwa bangsa Indonesia mungkin tidak bisa membuat pesawat terbang, bahkan pesawat tempur layaknya bangsa-bangsa maju di dunia. Namun, pada Perang Revolusi, pasukan kita tetap berani menerbangkannya. Tunjukkanlah semangat keberanian itu. Kita punya semangat, kita punya Gatot Kaca. Bung Karno langsung berpose seperti Gatot Kaca, dan ia meminta Edi segera membuat sketsanya. Pengerjaan patung Dirgantara dilakukan di Yogyakarta, melibatkan keluarga Arca Yogyakarta untuk pembuatan cetakan gips. Untuk proses pengecoran patung dikerjakan oleh perusahaan pengecoran patung perunggu Artistik Dekoratif Yogyakarta, pimpinan I. Gardono. Patung Dirgantara menampilkan sosok lelaki berotot dengan sehelai kain terjuntai di bagian bahu yang seolah tertiup angin. Ekspresi wajahnya keras, mulut mengatup, dan tatapan mata tajam menatap lurus ke depan. Posisi kaki yang seolah mengambil ancang-ancang.
tangan kanan menjulur ke depan, seolah menggapai, meraih, melaju ke masa depan. Gestur inilah kemudian terbaca sebagai melaju dan akan melesat menuju angkasa. Saat Edi ingin menambah pesawat yang digenggam sosok tersebut, Soekarno menolaknya karena pesawat itu seperti mainan anak-anak. Ketika pedestalnya dipasang terlebih dahulu di Jakarta, banyak isu yang mengatakan bahwa bentuknya menyerupai palu arit. Pengerjaan patung Dirgantara memang berbarengan dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Tragedi sedang gencar-gencarnya terjadi, sehingga Bung Karno pun ikut terlibat hantaman politik yang sangat keras dari luar maupun dalam negeri. Pada saat itu jugalah Soekarno dilengsarkan dari jabatan presiden. Bung Karno lemah karena jatuh sakit. Pengerjaan sempat terhenti di tengah jalan, padahal patung sudah selesai, tinggal membawanya ke Jakarta. Dengan kondisi berbaring lemah dan wajah pucat, Bung Karno lalu menanyakan, kenapa patung tidak segera dipasang? Edi dengan berat hati berkata bahwa rumahnya sudah disegel karena terlilit hutang dengan bank. Edi rela berhutang dan menjamin rumahnya untuk membeli bahan pembuatan patung. Padahal, proyek patung tidak memakai surat perintah resmi negara, hanya dasar kepercayaan saja. Total biaya pembuatan patung Dirgantara berkisar 12 juta rupiah. Ini di luar pembangunan tiang penyangga. Pemerintah memberi uang muka 5 juta rupiah, sisanya memakai uang pribadi Edi. Ia adalah pengabdi dengan keikhlasan yang besar. Semua dilakukan semata-mata hanya untuk bangsa dan negaranya. Bung Karno pun memanggil ajudannya, lalu memintanya untuk menjual mobil pribadinya. Uang hasil penjualan mobil sebesar Rp1.750.000 diserahkan kepada Edi untuk merampungkan pemasangan patung Dirgantara. Bung Karno tetap gigih agar patung itu berdiri, karena ia ingin membantah semua isu yang beredar dan membuka mata mereka yang mengatakan bahwa patung tersebut bukanlah monumen yang berhubungan dengan komunis. Patung ini dibuat untuk menghargai para pahlawan penerbang Indonesia. Proses pemasangan di Jakarta dimulai. Untuk proses pemasangan patung dikerjakan oleh PN Hutama Karya dengan Insinyur Sutami sebagai arsitek pelaksana. Bung Karno 2 kali memantau langsung pemasangan patung Dirgantara. Pertama Bung Karno datang, langsung kagum dan bangga. Ia melihat sosok manusia yang mulai terlihat layaknya berdiri di angkasa. Kedua kalinya, Bung Karno menantang Edi agar minggu depan dapat menyelesaikan pembangunan dan ia akan meninjaunya langsung. Ketika Edi berada di atas untuk menyelesaikan pengelasan, tiba-tiba melintas iring-iringan mobil jenazah di bawahnya. Salah seorang rekan kerjanya sontak memberitahu Edi bahwa yang barusan lewat itu iring-iringan mobil jenazah Bung Karno. Lemas lunglai Edi mendengarnya. Air matanya menetes. Ia langsung turun dari puncak patung Dirgantara dan menyusul ke Blitar, memberi penghormatan terakhir kepada putra Sang Fajar. Tak mau larut dalam duka berkepanjangan, Edi kembali ke Jakarta, menuntaskan karya seni amanat terakhir Bung Karno. Sampai saat ini, patung Dirgantara belum diresmikan oleh pemerintah. Walaupun begitu, patung Dirgantara adalah simbol bahwa
bangsa Indonesia mempunyai cita-cita dan impian untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Sekarang menjadi tugas kita, generasi penerus bangsa, untuk mewujudkannya.